Terima kasih ya, Bang, atas ininya kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agas ya. Waalaikumsalam. Ini kalau ya saya ingin bertanya begini, ini tuh dari tadi kan memang tentang peran ayah ya sebagai nahkoda gitu ya. Nah, qadarullah gitu, saya memiliki beberapa teman dekat ya, sahabat yang memang mereka itu adalah single parent gitu, baik karena meninggal oleh suaminya atau karena bercerai gitu. Nah, bagaimana jika dalam kapal itu tidak ada nahkoda ya, sehingga tidak ada peran ayah yang tadi disebutkan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ibu ya teman saya itu gitu ya. Ya apalagi sekarang kan gempuran fitnah zaman tuh semakin besar gitu. Ya saya banyak menerima curhatan dan suka kadang bingung juga gitu untuk menyampaikan solusi-solusinya gitu. Itu aja barangkali Pak Agas ya, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bunda, Ibu Prita. Langsung saja ya Pak Agas, kita langsung bahas. Intinya adalah bagaimana jika ada kondisi di keluarga single parent dan tidak ada sosok ayah di sana secara fisik begitu ya, entah karena bercerai atau karena meninggal, seperti apa sebaiknya keluarga tersebut. Silakan Pak Agas. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Prita. Masya Allah, subhanallah ya, memang salah satu fenomena terbesar di negeri kita itu adalah angka perceraian yang selalu naik. Setiap tahunnya, ya, dulunya cuma 200.000, kemudian naik lagi 250.000, kemudian 300, dan wallahu alam di keluarga yang sedang ada di forum ini semoga Allah jaga ya dengan segala macam. Makanya guru saya pernah berpesan ya, Ustadz Bakhtiar Nasir, kalau teman-teman tahu, dalam waktu itu ketika kami ikut kursus pranikah ya dalam rumah tangga, demi Allah kata beliau, sebesar apapun masalah rumah tangga, sebesar apapun pasti ada solusinya. Jangan cepat-cepat memilih cerai. Karena apa? Karena kalau sudah bercerai, korbannya pasti anak-anak. Kalaupun korbannya itu maksudnya dalam kutip, ya hartanya banyak, bisa fasilitas macam-macam. Bukan itu. Keutuhan cinta itulah. Melihat orang tua berpisah itu satu hal yang sangat menyedihkan bagi anak-anak. Dan itu nggak bisa kita bayangkan. Kita merasakan enggak. Barangkali orang tua kita tidak bercerai. Ya kan? Barangkali kita sendiri memiliki orang tua yang utuh. Kita nggak bisa merasakan bagaimana. Tapi setiap saya sharing beberapa orang yang mengalami perceraian, dia sebagai seorang anak, itu pesan, dan juga jangan sampai ada orang yang mengalami seperti saya tentang kasus atau mengalami keluarga yang cerai. Makanya setiap kepala keluarga di sini ya, juga kepada ibu-ibu semua di sini, saya izin pesan, sekuat tenaga husnudon sama Allah, bersabar dengan apa yang sedang menimpa keluarga kita, kemudian beri waktu yang cukup untuk menyelesaikan. Berikan waktu yang cukup agar Allah menyelesaikan masalah kita dengan baik. Sebentar anak saya bangun. Ya. Kita tunggu sebentar ya, Ayah Bunda. Izin sebentar ya Mas ya. Ya, silakan Pak Agas, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Edi untuk ikut turun pendapat nih. Semoga ada yang bisa diambil kebaikannya. Ya, jadi sebagaimana tadi ya, menyambung bahwa pertama memang kita kan, saya tadi kalau nggak salah sampai pada pesan di mana sehebat apapun problematika rumah tangga, insya Allah ada jalan selama ada keimanan, kemudian memurnikan niat ibadah karena Allah, kemudian konsekuensi dari ibadah itu adalah syukur dan sabar yang tanpa batas. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Jangan bermudah-mudah untuk kemudian melepas ikatan misa kongoliza itu, yang mana ketika lepas itu arsy rahman itu bergetar ya. Nah itu bagian dari, dan itu adalah amalan yang disukai oleh iblis gitu ya. Jadi
carilah jalan yang rahmat Allah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau memang sudah tidak bisa, memang sudah tidak ada ketemu, kita berpisah juga karena Allah gitu ya, sehingga Allah juga akan menilai bahwa kita sudah ikhtiar terbaik, kemudian berpisah karena Allah, sehingga insya Allah itu adalah perpisahan yang baik meskipun disukai oleh iblis dan dibenci oleh Allah. Nah, kemudian tanggapan untuk single parent, jadi begini, single parent ini umumnya mungkin terjadi pada ibu ya, karena ibu itu secara undang-undang Indonesia juga di bawah 12 tahun tuh ikutnya sementara ikut ibu, meskipun secara kaidah Islam, secara kaidah fikih itu anak-anak itu milik bapaknya. Itulah kenapa nisbat kunyah itu adalah untuk bapaknya ya. Sehingga kemudian jika memang bisa dilaksanakan dengan baik, maka sebenarnya ayah yang kalau misalkan karena kematian, berarti kan ayah sudah tidak ada, sehingga perlu bagi ibu single parent itu memang perlu ada sosok yang bisa menjadi panutan sebagai role model seorang ayah. Dulu Nabi Muhammad mengalami itu sehingga kemudian diganti oleh kakeknya Abu Munthalib ya. Kemudian setelah meninggal beliau digantikan oleh Abu Thalib. Jadi fungsi ayah itu tetap harus ada. Kenapa? Karena keutuhan fitrah anak itu memang butuh kasih sayang dua sosok, yaitu seorang ibu dan seorang ayah, dan itu tidak bisa diganti. Apalagi ayah kandung, itu keutuhan cintanya itu tidak akan bisa diganti oleh siapapun. Nah, tapi kalau memang terpaksa harus tidak ada, maka harus diganti dengan sosok lain, yaitu ayah seperti kakeknya atau pamannya. Itu lebih dekat. Nah, kalau ibu juga gitu, biasanya kalau ibunya yang nggak ada, berarti ayahnya yang single parent. Biasanya istilahnya dalam Islam itu kholah ya, itu memiliki manzilah atau sama dengan kedudukan ibu. Jadi saudara perempuan ibu atau bibi itu bisa menjadi pengganti ibu gitu ya, kalau single parentnya laki-laki. Nah, kembali lagi, namun kalau single parentnya itu kemudian itu cerai gitu ya, karena satu kondisi yang memang harus takdir Allah, kita bisa belajar dari kalau misalkan long distance marriage itu seperti Hajar, bahwa Siti Hajar itu juga single parent, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang dia mendidik Ismail seorang diri, kemudian di Arab ya, di Lembah yang Tandus, kemudian ada komunitas yang mulai membentuk satu masyarakat di sana. Jadi kita perlu belajar banyak juga tentang bagaimana Ibrahim mewariskan satu tauhid dan ideologi serta pemahaman agama yang baik, sehingga ketika Ibrahim itu memang harus jauh di Palestina, 1 tahun sekali mungkin berkunjung, Hajar mampu breakdown kemudian mengimplementasikan segala macam visi, misi, dan family legacy dari Ibrahim. Sehingga turunlah dengan baik, sangat baik kepada Ismail. Buktinya apa? Ketika baru ketemu kemudian, Ismail ditanyain tentang bagaimana kalau aku menyembelih engkau gitu kan. Ternyata Ismail tidak protes, justru Ismail bilang, semoga saya termasuk orang yang bersabar. Itu bagian dari pendidikan tauhid yang luar biasa dari seorang ibu. Maka ketika single parent bagi seorang ibu, betul-betul Masya Allah, kata guru saya itu, orang tua single parent perempuan ini harus betul-betul solehah. Jangan bisa dibilang salah fokus. Jadi kalau konteksnya soleh berarti harusnya fokus betul-betul pada anak. Kalau memang ada fungsi penghidupan itu bisa dibantu oleh misalkan orang tuanya kembali atau kakeknya gitu ya, atau pamannya, maka ibu ini yang single parent ini harus betul-betul mengoptimalkan dia sebagai seorang ibu, fokus pada anak. Tapi kalau memang dia harus bekerja, maka memang itu betul-betul butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya single parent memang satu hal yang kita itu satu fakta ya yang perlu kita hadapi, tapi jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita kalau boleh ya. Makanya kita selalu berdoa semoga Allah tunjuki keluarga kita, jaga keluarga kita sehingga kita bisa sampai akhir ya sehidup surga bersama sekeluarga. Nah, kemudian selain itu ya, misalkan ada juga namanya Ummu Salamah. Suaminya ketika meninggal berpesan, nanti kalau aku sudah meninggal, kamu menikahlah kepada laki-laki lain yang lebih baik.
ya, dan berdoa, ya Allah, nanti kalau aku udah meninggal, istriku nikahkan dengan seorang yang tidak akan menyakitinya. Masya Allah, dari doa itu Ummu Salamah kemudian menikah kembali dengan siapa? Dengan sosok pria yang sangat agung yang dipuji oleh Allah langsung di Al-Quran, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu satu pilihan. Atau pilihannya seperti Ummu Darda. Ummu Darda itu suaminya ketika tiada, dia berpesan jangan menikah lagi. Artinya semua opsi single parent itu ada dan ada teladannya. Juga seperti misalkan Maryam merawat Nabi Isa alaihissalam, itu juga single parent. Artinya insya Allah dari panduan itu jelas terbukti bahwa pertolongan Allah yang paling utama dengan cara si ibu ini atau si ayah ini betul-betul mendekat kepada Allah. Perihal hal-hal yang lain itu harus betul-betul didiskusikan dengan baik dengan keluarga terdekat, dan sehingga anak yang tumbuh dalam single parent ini tidak kehilangan salah satu sosoknya. Karena sosok itu sangat penting. Sosok sebagai seorang ayah harus diberikan gambarannya di hadapan anak ini, sehingga dia bangga. Seperti seorang ulama, gurunya Imam Malik ya, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, saya lupa nama ulamanya, dia itu terlahir ketika ayahnya itu pada malam pertama setelah berhubungan, kemudian langsung panggilan jihad 30 tahun kemudian baru pulang. Dan Masya Allah setelah 30 tahun itu dia jadi seorang ulama. Berarti single parent itu bukan mustahil, sesuatu yang bisa diperjuangkan, tapi memang berat, dan betul-betul pertolongan Allah yang bisa membuat kita senantiasa dalam koridor ya pendidikan generasi yang lebih baik, dan kemudian bisa mewarisi bagaimana akhlak karimah dan perjuangan untuk umat Islam ke depan. Demikian mungkin pandangan dari saya, semoga sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Agas, makin melengkapi ya dari yang sudah ditambahkan oleh Pak Edi juga dan sedikit pendapat saya tadi. Lebih lengkap dengan berbagai sirah ya tadi yang disampaikan Pak Agas, contoh-contoh yang telah lalu dari para sahabat-sahabat kita yang tentu diberikan kesalahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, dan ini akan sekaligus menutup Pak Agas karena memang sudah habis waktunya. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Pak Arif ini dari Purwokerto. Ustadz Agastia, kalau ingin menjadi nahkoda atau penentu dalam mendidik istri dan anak-anak, saya memulai dari mana? Sebab biasanya yang menentukan keputusan pembelian memilih sekolah atau berbagai keperluan adalah bunda, karena memang bunda lebih teliti dan hati-hati. Hatur nuhun, mangga Pak Agas.